Ya, pertanyaan dari saya tentang mungkin tentang perjalanan hidup manusia yang diajarkan sudah sangat lama kepada ajaran Hindu, bahwasanya manusia itu harus mencapai dan mencari dirinya sendiri, sejatinya siapa. Mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mungkin bisa lebih mudah dipahami, Bos. Nggih, matur nuwun, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentang pemahaman pencarian manusia akan jati dirinya untuk mencapai kemungkinan yang diinginkan adalah pencapaian tingkatan manusia ke arah kesempurnaan hidup. Pertama yang harus kita pahami tentang pencapaian tentang kesempurnaan hidup, kita harus memahami dulu jati diri kita. Jati diri artinya siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Karena sebelum kita mengenal awal dari mana kita berasal, kita tidak akan mengerti ataupun mengetahui kemana kita juga akan kembali. Tetapi itu semua harus dipahami dengan hati, artinya dengan kejernihan hati, tanpa melalui pemikiran akal. Karena kalaupun melalui pikiran akal, kita tidak akan mencapai ke arah sana. Artinya pengertian akal itu kita masih terbelenggu oleh akal dan mengikuti akal, tidak akan mampu memahami hakikat diri kita sendiri. Sebelum kita lahir, secara otomatis Tuhan, saya akan menjelaskannya melalui bahasa Indonesia saja, mungkin dengan pemahaman bahasa Jawa nanti bagi yang mendengarkan kurang pas tentang pemahamannya. Soalnya kalau bahasa Jawa saya harus pakai bahasa Jawa, artinya kromo inggil, nanti ada yang kurang pas. Dalam pencapaian untuk pencarian siapa sebenarnya kita, sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana terhadap diri kita. Rencana siapa kita, kapan kita lahir, dan bagaimana proses perjalanan hidup kita. Semua sudah tercatat. Tuhan sudah menuliskannya di dalam lembaran hidup kita. Jadi masing-masing pribadi manusia itu sudah punya catatan. Istilahnya notebooknya masing-masing yang ditulis dengan tinta emas oleh Tuhan. Dan apa yang tertulis melalui tinta emas oleh Tuhan itu tidak akan mungkin meleset. Artinya semua urut-urutannya itu pasti terpenuhi. Kalaupun kita dilahirkan dari rahim siapa, itu pun sudah tertulis. Kapan kita lahir? Dalam proses kelahiran sebelum tercipta manusia itu lahir, memenuhi artinya kriteria waktu-waktu yang tertentu. Di dalam waktu-waktu yang tertentu itulah Tuhan memilih kita untuk ditempatkan pada siapa. Akhirnya muncul pribadi kita, lahir kita. Dari sebelum mengerti, belajar tentang mengerti bahwa kita manusia yang hidup itu perlu proses waktu yang lama. Makanya ada proses anak-anak, proses remaja, ada proses dewasa, dan ada proses tua. Di dalam proses remaja inilah biasanya muncul berbagai macam keinginan atau hal-hal yang diinginkan oleh akal. Ketika proses remaja kita masih menuruti keinginan akal, jadi kita tidak akan mungkin menemui kesejatian diri kita. Sejatinya diri kita itu bagaimana dan untuk apa kita akan belum tahu, dan kita tidak akan mungkin mencapainya. Pada saat kita mencapai usia dewasa barulah kita mengerti, artinya bisa memahami. Tetapi pemahamannya harus melalui pembersihan akal dan pikiran ke arah nurani. Istilahnya kalau di dalam bahasa Arab dikatakan ma'rifat. Ketika sudah mencapai kita katakan kemakrifatan bagi diri kita akan tahu. Karena untuk mencari kesejahteraan diri kita harus berserah diri secara total. Berserah diri secara total. Ketika kita berserah diri itulah
kuasa Tuhan akan datang, kuasa Tuhan akan memberitahu siapa sebenarnya kita. Kalau diurut-urutkan pencarian ini prosesnya bermacam-macam. Ada yang melalui mungkin orang banyak melakukan yoga atau penyepian diri atau menyendiri di tempat sunyi. Nah, itu sebenarnya proses pencarian jati diri, bukan proses mencari hal yang lain menurut perkiraan kebanyakan orang. Mungkin orang itu bersepi di tempat yang sepi, mungkin mencari istilahnya togel atau apa yang lain untuk hidupnya duniawinya, terserah orang mengartikannya demikian, tidak masalah. Tetapi banyak juga yang memang untuk demikian. Tapi proses untuk pencarian jati diri yang sebenarnya bukan yang seperti itu. Jadi penyerahan diri secara menyepi, menyendiri, merenungkan. Istilahnya merenungkan kita siapa yang sebenarnya. Di situ akan muncul pengertian. Ketika muncul pengertian, seperti keterangan misalnya keinginan orang-orang mencapai dimensi yang lain atau apa, karena tanpa itu mungkin kita tidak percaya atau tidak tahu diri kita siapa. Itu pun kita hanya mampu melakukan proses, melakukan perjalanan ritualnya, dan saat kapan itu kita mencapai situ, itu bukan kewenangan kita, melainkan kewenangan atau kuasa Tuhan. Tanpa melalui proses itu pun, kalau Tuhan berkenan, dengan sendirinya kita pasti akan tahu jati diri kita. Artinya dalam pemahaman Jawa pun itunya pencarian atas sedulur papat limo pancar kan di situ. Sedulur di papat itu pengertiannya bukan macam-macam, sebenarnya itu mengawali dari proses sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir kita terbungkus. Artinya berawal dari istilahnya bumi. Nah, makanya sedulur papat limo pancar itu bumi, banyu, angin, geni. Artinya bumi kita diambil dari sari pati tanah atau istilahnya debu tanah, itulah yang menjadi cikal bakal daripada manusia. Dari debu tanah kita akan menjadi janin pada usia 8 minggu. 8 minggu itu ketika roh Allah sudah ditiupkan kepada janin, maka janin itu akan terbungkus oleh air ketuban. Nah, air ketuban itu wujud air. Itu juga saudara kita. Artinya saudara kita yang pada waktu kita masih dalam kandungan. Nah, sudah terjawab untuk bumi. Bumi artinya tanah, terus banyu, terus angin. Nah, saat dihembuskan nafas itulah, nafas itu adalah roh kehidupan. Setelah disuapkan roh kepada kita akan bisa bernafas. Artinya mewakili itu unsur angin, nafas yang diperoleh dari hisapan nafas, hembusan nafas ibu yang akan disalurkan melalui plasenta. Nah, itulah makanya udara itu sedulur papat, sedulur daripada kita. Terus pada saat selanjutnya setelah bumi, banyu, angin, terus menurutnya ke geni. Geni itu bukan wujudnya geni, bukan. Artinya setelah usia mencapai usia selanjutnya, usia mungkin 4 bulan atau 6 bulan, saat itulah mulai terbentuk bayi. Dan bayi itu bisa bergerak. Bergerak itu berarti ada emosi, ada keinginan, ada nafsu. Itulah api, simbol api itu adalah simbol nafsu. Keinginan dengan gerakan-gerakan bayi di dalam kandungan itu nafsu. Artinya itu mewakili unsur api. Nah, sedulur papat itu terjawab. Limo pancar. Yang kelima pancar, sebagai pancar itu kan di tengah. Artinya pancar itulah hari di mana manusia atau bayi ini akan terlahir ke dunia. Hari di mana bayi terlahir ke dunia, ya, makanya bukan lagi dikatakan sedulur, ya, sedulur itu 4 itu tadi. Yang ini sedulur papat limo pancar, tanpa yang tengah hari atau tanggal manusia lahir, tidak akan mungkin manusia itu lahir karena tidak ada harinya. Bisa jadi manusia itu lahir dalam keadaan mati, itu tidak menemui pancarnya. Jadi hanya sedulur papatnya, dan dia juga akan kembali dikubur. Artinya setelah kita lahir, kalau dalam keadaan hidup, itu juga akan dikuburkan karena kita sudah tidak
memerlukan lagi. Tetapi keberadaan kita, keberadaan empat ini, sedulur papat ini menurut pemahaman orang Jawa, gitu, itulah saudara kita, saudara yang selalu membimbing kita, menjaga kita selama di dalam kandungan. Setelah lahir pun itu masih ikut di dalam kita, yang ada di dalam tubuh kita. Di luar tubuh kita itulah yang biasanya dipendam atau ditanam di depan pintu atau di samping pintu di sebelah kanan. Nah, ketika bayi lahir dalam keadaan meninggal, nah, makanya itu akan dikuburkan secara keseluruhan, baik area ketubannya, plasentanya atau segala macam, termasuk misal nafsunya, apinya, atau istilahnya udaranya, nafasnya, karena lahir tidak artinya tidak bisa terlahirkan dalam keadaan hidup, meninggal akhirnya ya dikubur semua, tidak akan muncul sedulur papat limo pancar, karena sedulur papat limo pancar itu muncul dan ada kalau manusia itu lahir dan hidup. Nah, itu untuk mengawali proses kelahiran. Nah, di dalam proses perjalanan hidup, ya, kalau kita sudah mengenali itu, dengan percaya adanya itu, secara otomatis kita yakin percaya bahwa jati diri kita itu kalau kita mencari ya ke situ, arahnya kembali ke situ. Dengan ke arahnya kembali ke situ, mengenal sedulur papat limo pancar kita akan tahu kepada satu titik, menemukan kepada satu titik. Itulah kuasa ilahi, itulah kuasa pencipta, itulah kuasa perencana yang merencanakan segala sesuatu tentang kita sebelum ada di dalam pikiran dan angan-angan kita. Makanya Tuhan selalu tahu ketika jati diri kita muncul dan kita sudah tahu jati kita, makanya kita akan fokus bahwa segala permintaan, segala tindakan, segala ucapan ataupun segala yang kita lakukan di dunia ini semua atas kuasa dan kehendak ilahi. Setelah mencapai masa tua pun kita juga mengenal, ya toh. Orang Jawa mungkin pengen mati dalam keadaan sempurna, istilahnya mencari kasampurnaning urip kang sampurna. Kasampurnaning urip kang sampurna, notabene manusia tidak akan sempurna, tetapi manusia punya daya, punya upaya untuk mengupayakannya. Bagaimana cara mengupayakannya? Melepaskan segala kehidupan duniawi. Artinya segala yang kita miliki, segala yang kita punya, itu sudah kita lepaskan, kita tinggalkan, dan kita akan saja mengikuti apa kata hati, apa kata perintah dari Tuhan, yang ikuti dengan kata hati, istilahnya berserah diri total. Ketika berserah diri total, usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan mati yang sempurna, sampurnaning urip, tidak menutup kemungkinan Tuhan akan menjawabnya. Menjawabnya artinya kita pun juga akan bisa disempurnakan. Kalaupun tidak sempurna di dunia, di akhirat pun akan sempurna. Karena ketika mati, meskipun jasad kita tertinggal, wujud jawaban kesempurnaan atas usaha itu, roh akan kembali kepada Allah pencipta sebagai roh yang suci. Kalau roh itu tidak suci, tidak akan menutup kemungkinan dia tidak akan mati, karena rohnya akan tetap tinggal diam di dalam jasadnya. Ketika roh sudah mencapai kesuciannya, maka dia akan kembali Tuhan, dan manusia itu bisa dikatakan mati dengan sempurna karena telah meninggalkan jasadnya. Sementara mungkin keterangan demikian nanti di lain waktu bisa disambung, karena ini terlalu panjang, mungkin di lain waktu bisa disambung dengan penjelasan yang lebih spesifik atau yang menghendaki dengan bahasa kromonggil. Kita nanti juga akan usahakan demikian. Matur nuwun, terima kasih.